Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Pasya di Ngobrol Bareng Pasya. Kali ini masih dengan teman-teman kita dari program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 2 di Budi Utomo Malang. Sudah hadir dua narasumber teman-teman kita dari PMM 2 ini. Yang pertama ada Mas Rajib dan yang berikutnya ada Mas Iqbal. Ya, selamat datang di studio kanal PBSI Mas Rajib dan Mas Iqbal. Kita kenalan dulu nih. Ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita disayang, maka perlu dikenal dulu ya. Mulai dari Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal ini panggilannya Mas Acong ya. Mas Acong dari mana? Kalau Mas Acong ini asalnya Gorontalo. Gorontalo, asli Gorontalo. Gorontalo, suku Gorontalo. Oh, oke. Asli Gorontalo, suku Gorontalo. Mas Adib dari mana? Saya dari Universitas Sagung Ternate. Ternate. Kalau suku sih dari Makian. Makian. Salah satu suku lah di Maluku Utara. Mulai dari alasan kenapa kalian dulu itu tertarik dengan program PMM? Awalnya sih belum kepikiran ya untuk ikut program PMM ini. Tapi setelah ada info kalau ada pembukaan program kampus MTK ini, dan kebetulan disosialisasi oleh pihak PIC kampus, disitulah mulai tertarik dengan segala benefit-benefit dari program ini kan. Nah, akhirnya mulai memberanikan diri, mulai mengikuti segala persyaratan yang diminta, ikut tes, dan alhamdulillah lolos. Karena benefit-benefit yang bakal didapatkan. Ya. Mas Acong sendiri? Sebenarnya saya itu ada niat mengikuti PMM yang tingkat pertama yang pertama. Oh, oke. Itu semester 5 kan, saya semester masa itu. Dan karena posisinya itu saya lagi kerja dan kebetulan juga saya lagi ada lomba lain, dan pas saya kerja itu juga ya posisi penting lah. Jadi kalau mau ikut PMM dengan yang pertama kondisinya kan masih COVID, jadi ada orang-orang yang masih terbatas lah, nggak bisa buat ini. Memang di situ diajak teman saya. Tapi teman saya dia cuman online terus, online, jadi nggak bisa ya bermakna selamanya ini yang dimaksud ini. Agak kurang gitu ya kalau sistemnya online. Jadi kayak hanya seperti kuliah online. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan di program berikutnya dan bisa langsung datang ke tempat, maka kenapa tidak gitu? Saya aja. Sudah berapa lama nih kegiatan kita? Ya, 2 bulan lebih ya. Apa nih manfaat yang sudah kalian dapatkan selama kurang lebih 70 hari itu? Masalah itu lebih baik manfaatnya. Banyak sekali kalau terkait manfaat program ini. Yang pertama, kalau untuk saya pribadi ya, yang pastinya circle saya bertambah lah, jejaring social network, teman-teman dari bisa kenal teman-teman dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, dari Gorontalo. Itu suatu benefit yang menurut saya luar biasa, karena kesempatan ini nggak bakalan terulang lagi kan. Nah, selain itu juga saya lebih memahami makna perbedaan gitu kan. Karena awalnya pas masuk Kosolorejo itu saya itu kan sekamar sama namanya Yusuf Bimba yang dari Papua itu. Awalnya saya ini karena namanya Yusuf, saya kira dia ini orang Muslim. Namanya Yusuf, jadi diajak sekamar, ya udahlah sekamar kan. Tapi tahu-tahu yang pas dibuka Alkitabnya, orang saya lihat pesan. Tapi alhamdulillah, ternyata inilah perbedaan sebenarnya itu. Perbedaan toleransi yang sebenarnya itu ini ya. Jadi gitu, ekspektasinya ini Muslim. Ternyata beda. Ya. Dari situ kami ngobrol-ngobrol, bahkan sampai bahas tentang Tuhan kami dibahas. Banyak lagi kelas baru, orang-orang di Aceh seperti apa. Nah, kami setiap minggu itu gitu mas. Kalau di kosan Solorejo itu kami selalu ada rapat. Iya, selalu ada apalagi ya. Yang paling berasa di sini kan kita sampai sempat sul kultur mas ya. Di situ kan ternyata di sini ada jam malamnya bagaimana masyarakat orang Jawa dengan lemah lembutnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang baru, welcome-nya bagaimana cara mereka menerima orang-orang baru. Di situ yang kami dapat memang terasa beda dengan bagaimana saya di Gorontalo dan bagaimana saya di Jawa
ramah gitu ya, welcome. Terus saya kalau tadi sini kan nggak bisa kan kayak suara terlalu keras. Kalau kita di sana kan memang beda karakter. Saling ini itu biasa itu. Karakternya memang seperti itu, keras. Dan lebih parah mas, kita itu sudah 3 kali teguran air dan ini ada panas karena di sana ada Aceh, Medan lagi mas. Oke, Medan. Ada orang timur lagi mas. Di situ ya sebenarnya cuma ngobrol seperti ini, ngobrol biasa. Hanya volumenya karena terbiasa keras ya. Atau mungkin kan sampai larut malam mungkin ngobrolnya. Malam sih sampai dari mana? Dari jam 5 sore mas. Selesai jam 5 sore. Jam 5 sore ngobrol-ngobrol. Dari jam 5 sore sudah nih. Dan di depan teras rumah dan berdekatan dengan jalan. Situ mungkin ya Atau rumah Pak RT yang mungkin dekat situ. enggak sih itu dari laporan tetangga. Lalu sampai di telinga Pak RT. Kita nggak perlu bilang mas. Tadi kan ternyata di sini. Jadi ya bagian-bagian dari masyarakat mungkin Ya, sebagai orang kan yang bisa menyesuaikan ya. Iya. Jadi setiap tempat kan memiliki peraturannya sendiri. Jadi kita sebagai pendatang ya sudah wajib mengikuti peraturan yang ada di sini. Kegiatan modul Nusantara yang sudah kalian laksanakan kurang lebih dalam waktu 70 hari tadi di IKIP Budi Utomo. Mana yang paling berkesan? Kita paling berkesan mana ya? Soalnya semua ini berkesan mas. Semuanya berkesan mas. Kalau saya pilih satu, jatuhnya yang satu nggak berkesan, tapi ini berkesan. Dan berkesannya itu berbeda-beda. Oke. Misalnya saya kemarin di Kebun Teh Agrowisata, itu kan mempelajari bagaimana prosesnya kebun wisata. Kebun teh ini sampai di produk kami, baru bagaimana proses pengolahannya. Terus kalau saya tarik ke belakang lagi, yang paling berkesan pas itu pas wisuda di Kebun. Itu luar biasa sekali. Karena teman saya terlibat, teman saya terlibat sebagai perwakilan dari daerah-daerah menggunakan baju adatnya. I think saya sangat apresiasi. Ternyata keberagaman ini memang didorong, bukan hanya sekedar dilihat, bukan hanya sekedar dimaklumi. Mas Adi? Ya kalau saya sih hampir sama sih mas sama Mas Acung, tapi kesannya itu kalau kemarin tim satu kan sempat ke tempat peribadatan beragama di Kota Malang kan, kita ke gereja katedral, terus ke Klenteng. Nah itu luar biasa kesan yang coba dibangun bagaimana menjaga toleransi antara umat beragama. Kemudian ke Lembah Indah Malang, itu luar biasa. Ternyata memang Malang ini salah satu kota yang memang penggarapan terhadap agrowisata itu luar biasa. Dan ini pesan saya tuh ternyata ini konsep-konsep seperti ini bisa dibuat di daerah saya gitu kan, luar biasa. Kalau diefektifkan itu menjadi satu sistem ekonomi baru yang tentunya menyerap tenaga kerja gitu kan. Sebelumnya sempat meninggalkan daerah selama ini enggak? Kalau saya itu sempat pernah ini masih ya pernah ke Palu mas. Oh, Ke Palu itu ya cuma jalan-jalan keluarga gitu mas, liburan. Berarti yang terjauh ya? Jadi yang di Malang ini yang terjauh. Yang paling terjauh. Ada kangen sama keluarga? Ini sih belum mas. Ini sih belum. Belum ya? Bahkan masih suka di sini mas. Masih bertahan ya? Nazib, ini pertama kali atau? Ya pertama kali. Bahkan ada satu kejadian pas keberangkatan itu yang nggak bisa saya lupakan. Soalnya memang saya dari kecil itu memang mimpinya kayak mau gitu kan naik pesawat gitu. Dan alhamdulillah lewat program ini tidak muncul gitu kan. Berarti pertama kali naik pesawatnya. Pesawat itu. Ini pas lucu itu Pak, pas transit di Makassar. Ada apa di sini? Pas transit ambil boarding pass yang transit. Terus naik itu kan ada pemeriksaan. Oke. Nah, jadi saya keluarin semua tas keluarin. Nah, sementara saya lupa buka ban kan, ban besi. Ikat pinggang. Jadi pas masuk itu kan bunyi. Dibuka ban, kayak apa? Ikat pinggangnya mas. Sementara saya ini memang. Jadi pas dibuka jadi udah saya tahan kayak gini kan. Oke. Jadi dibilang angkat tangan mas. Dia melorot tadi. Itu langsung kita masuk tangannya mas.
Mana gitu. Oke, ini pelajaran bagus ya. Maksudnya pelajaran bagus itu bagi rekan-rekan semua yang mungkin nanti akan baru pertama kali naik pesawat, maka pastikan celana Anda tidak boleh longgar ya. Iya, Atau kalaupun celananya longgar ya ikatlah pakai tali, jangan pakai itu ya. Jangan pakai ikat pinggang besinya ya, bahaya. Karena kalau pas ada pemeriksaan kasusnya bisa seperti Mas Tajib ini. Suruh buka, oke dibuka longgar, masih dipegangin suruh lepas. Luar biasa ya. Ya itu. Selain pengalaman bertukar kebudayaan, menambah relasi santau tadi seperti Mas Raji bilang ya, pasti ada momen-momen yang mungkin hanya akan terjadi sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ke depan jika ada program lagi PMN dan masih ragu ya, nah cerita-cerita ini harapan kami bisa meyakinkan Anda bahwa program PMN ini sangat banyak sekali manfaatnya. Betul. Kesan dikit Budi Utomo sekarang. Kalau dari secara jujur ya Mas, yang saya akui dan saya apresiasi itu dosen-dosennya Mas. Karena dosen-dosennya, kenapa dosen-dosennya? Karena dosen-dosen itu dia terbuka akan mahasiswa yang berbeda. Membuka diri bahwa memang dosen punya aturan sendiri, tapi bagaimana cara dia berkompromi dengan perbedaan ini kan saya contohnya saya dari cara berperan saya, cara bicara saya, lalu bagaimana saya menyampaikan pendapat. Tapi saya tidak bilang kalau di universitas asal saya juga seperti itu. Memang ada perbedaan yang cukup nampak di sini. Cuman saya lebih berasa diterima di sini di Kebun Utomo. Karena pas dari itu semua, saya merasa asik lah di situ, merasa diterima dan merasa lebih banyak wawasan yang saya bisa dapat dari teman-temannya, dosen-dosennya. Dulu lagi Mas Hari juga, ya seperti itu yang saya dapat dari sini. Jadi kalau saya itu pas kesana oleh di Kebun itu, saya kaget dengan motornya slogan dari itu Simpen ini happy. Saya kadang awalnya gimana gitu kan, ternyata memang pas nyampe sini slogan itu memang jelas terbukti gitu. Bukan hanya sekedar slogan. Tapi semua masa yang kesini merasa happy. Merasa happy gitu. Penting happy. Memang bawaan dosennya, mahasiswanya yang melakukan terhadap perbedaan terhadap semua orang itu bagi saya satu hal yang baru. Dan rata-rata dosen juga di sini di itu kan rata-rata lewat profil gitu kan. Jadi kayak asik gitu kalau diajak diskusi sekalipun Berbaur gitu ya. Berbaur gitu kan dengan mahasiswa apalagi anak PMN. Terus untuk mahasiswa di Kebun Utomo itu kan dari berbagai daerah. Nah itu yang menjadi apa ya? Tadi yang disebut oleh Mas Meyakin Indonesia. Tapi ini Mas, bukan maksudnya kayak dosen ini dia beberapa semua, tapi kita punya juga ada dosen juga ini punya batasan kan? Ya. Punya batasan, bukan berarti kita sembarangan saking berbaurnya tidak Mas. Nah bukan seperti dosen itu yang seperti apa maksud? Tetap dosen yang punya situasi dan kondisi yang pas, bagaimana dia menjadi dosen dan bagaimana dia menjadi sahabat. Itu yang kita juga. Boleh aku kita nggak ada briefing ya tadi ya. Ini murni ya. Tidak ada briefing ya, tidak ada rekayasa. Oke. Ya kita senang dengan apresiasi yang teman-teman sampaikan tadi. Berarti kami sebagai tuan rumah sudah bisa memberikan pelayanan yang minimal membuat teman-teman happy di sini, meskipun tentu masih jauh ya dari kesempurnaan, tapi minimal apa yang sudah kami berikan itu bisa mendapatkan kesan yang positif dari teman-teman semua. Dan betul tadi, karena mungkin kampus kami itu dari dulu memang dari berbagai daerah mahasiswanya, jadi Bapak Guru dosen juga mungkin sudah terbiasa, dan seperti Mas yang bilang merasa diterima itu juga bukti bahwa kami tidak membeda-bedakan, ya, tidak membeda-bedakan siapapun yang masuk ke sini ya kami anggap anak ibu, ya, anak ibu ya, sesuai dengan nama kampus kita ya, ibu. Jadi semua yang itu adalah anak ibu. Sebagaimana ibu memperlakukan anaknya ya seperti itulah kami melayani teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kekeluargaan Mas, Kekeluargaan. dan itu kan tidak rasakan kecemasan itu Mas di situ di Kebun Utomo. Itu luar biasa sekali Mas.
Pokoknya bawahnya happy aja. Iya, memang sih pentingnya. Iya. Oke. Kemudian saya dengar Mas Acong ini, Mas Iqbal ini katanya penggiat literasi juga nih. Biasa. Ya. Padahal ngambil program studi atau jurusannya apa? Sosiologi, Mas. Sosiologi, tapi aktif sebagai penggerak literasi. Nah, pas saya dari seorang jurusan sosiologi berliterasi kan, ya itu sebenarnya wajar saja, Mas, karena literasi itu dia bukan suatu yang hanya khusus mahasiswa bahasa, mahasiswa ekonomi atau mahasiswa, dia bebas untuk mahasiswa pun. Karena literasi ini seperangkat definisi umum tentang literasi, seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh manusia, dari kemampuan numerasi, baca tulis, bagaimana dia memecahkan masalah, dan kemampuan literasi ini bahkan turun lagi subsektornya itu ada literasi budaya dan kewarganegaraan, literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi finansial. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi apa ya, seharusnya kemampuan dari yang saya sebutkan tadi itu dimiliki oleh mahasiswa. Nah, bagi saya bergerak di UKM literasi ini salah satu kesempatan yang terbaik lah dari UKM literasi. Lalu UKM literasi ini bukan yang sekedar pasti ada stereotip lah di tiap UKM. Ya, misalnya stereotip di UKM ini UKM yang butuh buku, tapi tidak loh. Bahkan di UKM literasi itu ada yang lebih politik, Mas. 2 periode kemarin itu wapres BEM-nya itu dari UKM literasi. Biasa ya, ini bisa jadi sharing yang bermanfaat juga untuk kami gitu ke depan. Mungkin di Beritomo kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Mas Iqbal dan teman-teman di sana sekiranya, dan bisa membuka wawasan kepada teman-teman bahwa seperti yang Mas Iqbal bilang tadi, literasi itu tidak hanya berhubungan dengan baca tulis saja sekarang ya, maknanya luas. Ya, zaman sekarang berarti ada literasi digital, bahkan literasi budaya tadi, dan jangkauan untuk berkegiatannya juga lebih luas dibandingkan kayaknya. Oke, ajakan untuk teman-teman yang dari kampus Mas Rajib ataupun kampus Mas Iqbal untuk mau mengikuti program pertukaran mahasiswa. Siapa dulu? Saya. Jadi para teman-teman gimana? Sebenarnya kalian ketahui ya, kalau kita ini selalu berbeda, selalu dianggap beda. Tapi di sini sendiri itu ataupun di kampus manapun, cuma paling berasa di Beritomo. Bagaimana mereka bisa melihat perbedaan kami, dari kami cara bercerita, berpenampilan, bahkan berperilaku. Itu yang paling sulit itu orang terima adalah itu menghargai. Dan saya mendapatkan itu di sini. Jadi kepada teman-teman yang merasa berbeda atau apapun, saran saya kalian mesti pilih Beritomo. Karena tidak ada kampus lain yang bisa seperti itu. Dari keluarganya dan slogan sebenarnya itu selalu berkesan. Mas Rajib. Ya, untuk teman-teman di Universitas Hairul Ternate, mari kita sama-sama sukseskan program Kampus Merdeka, dalam hal ini program pertukaran mahasiswa. Bagi teman-teman yang mau memperluas circle pertemanan, mau mencari jejaring, mau membangun belajar terkait dengan literasi atau budaya dan daerah lain, program pertukaran mahasiswa ini menjadi program yang tepat. Apalagi di IKIP Budi Utomo ini yang kesan yang sudah saya rasakan sendiri luar biasa. Teman-teman akan rugi jika tidak mau mengambil manfaat yang sudah ditawarkan oleh kementerian itu semua. Ya, mungkin itu saya. Luar biasa ya. Kita difasilitasi, tiket juga dibayarin, ada dapat uang bulanan juga, ya kan? Kapan lagi ya kesempatan ini kalau memang tidak kita manfaatkan, karena banyak sekali benefit yang bisa teman-teman semua. Ayo kita ikuti, kita sukseskan untuk program pertukaran mahasiswa ke depan untuk batch 3. Dan kalau memungkinkan dan kalau Anda yakin, pilih IKIP Budi Utomo sebagai kampus tujuan. Di sini teman-teman semua bisa belajar apapun sesuai dengan tagline kita. Apapun kegiatannya, sing penting happy. Terima kasih untuk waktunya, sudah menyempatkan waktu berkunjung ke kanal PBSI, Mas Rajib, Mas Acong. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, ya. Kepulangannya juga
sebenarnya saya tidak mau berbicara ini. Tapi mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan banyak manfaat yang bisa Anda share ke teman-teman yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Ya, sekali terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kalam PBSI yang selalu menyaksikan konten kami ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.